Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtihu limaradatillah wa rahmatihil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita menghaturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kepada kita pula yang menjadi umat-umatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bisa melanjutkan kembali belajar dawuh Rasulullah SAW, pesan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, dan para salafun soleh. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari apa yang jadi nasihat-nasihat mereka, semoga kehidupan kita, amal-amal ibadah kita, iman kita makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca apa yang menjadi nasihatnya Al-Imam Sayyid Ja'far As-Shadiq Ibnu Zainal Abidin Ibnu Al-Imam Al-Husain Ibnu Ali karramallahu wajhah. Imam Ja'far As-Shadiq putranya Zainal Abidin, Zainal Abidin putranya Sayyid Husain, Sayyid Husain putranya Ali karramallahu wajhah. Berarti ini cicitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ja'far As-Shadiq pernah menyampaikan sebuah nasihat. Talabtul afiyata fawajadtuha fil uzlati wa talabtu halawatal ibadah fawajadtuha fi tarkil maksiyati. Talabtu nural wajhi fawajadtuha fi salatil laili. Talabtul ghina fawajadtu fil qanaah. Talabtul unsi fawajadtu fi qiraatil Qur'an. Talabtu raqqatal qalbi fawajadtuha fil ju'i wal 'atashi. Talabtu farahul qalbi fawajadtuhu fi qillatil mali. Wa talabtu hubballahi ta'ala fawajadtuha fi bughdi ahlil maksiyati. Yang pertama, talabtul afiyata fawajadtuha fil uzlati. Talabtu, aku mencari al-afiyata, keselamatan dari berbagai musibah dan penderitaan. Fawajadtuha fil uzlati, lalu aku mendapatkannya fil uzlati, ketika aku menyendiri, menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak memberi manfaat. Kata Sayyid Ja'far As-Shadiq, aku menginginkan, aku mencari keselamatan supaya aku terhindar dari musibah-musibah, terutama masalah yang berkaitan dengan pergaulan antar sesama manusia. Fawajadtuha fil uzlati, aku mendapatkannya dengan aku
banyak menyendiri, mengurangi bergaul dengan orang-orang yang sekiranya tidak memberiku manfaat. Ini kata Sayyid Ja'far As-Shadiq. Memang yang namanya bergaul dengan manusia itu beresiko menimbulkan masalah. Memang rata-rata masalah itu kalau kita pikir itu ya karena pergaulan dengan manusia. Coba kalau kita periksa benar-benar, pasti rata-rata masalah itu ya karena apa? Karena serawung bergaul dengan sesama manusia. Ada orang bisa bermusuhan, ya awalnya itu karena dia bergaul. Jadi pergaulan itu kalau tidak hati-hati, kalau tidak benar-benar dipilih siapa teman kita, memang beresiko jadi masalah. Bahkan dosa-dosa, maksiat-maksiat itu juga banyak bermunculan. Banyak kita lakukan ya gara-gara kurang hati-hati dalam bergaul dengan sesama. Maka Imam Ja'far Shadiq ini secara tidak langsung menasihati kita bahwa kalau bergaul ini harus benar-benar jangan asal-asalan. Karena pergaulan itu pengaruhnya besar. Kemudian yang berikutnya, tolabtu halawatal ibadati fawajadtuha fi tarkil maksiati. Tolabtu halawatal ibadati, aku mencari nikmatnya beribadah, aku mencari manisnya beribadah. Aku kepengin ngibadah itu rasanya enak banget, ngibadah rasanya menyenangkan. Fawajadtuha fi tarkil maksiati, lalu aku mendapatkannya, kata Sayyid Ja'far As-Shadiq, fi tarkil maksiati, ketika aku bisa meninggalkan maksiat. Ibadah, kata ulama, terasa tidak nikmat itu sebenarnya adalah karena mungkin ibadah kita itu masih bercampur dengan maksiat. Tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah berupa ibadah, tapi bersamaan dengan itu kita masih terus melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin ini dua-duanya bisa jalan. Tidak mungkin ketaatan itu akan terasa nikmat kalau masih bercampur dengan maksiat. Yang namanya ibadah, yang namanya ketaatan kepada Allah, kalau ingin terasa nikmat memang jangan dicampur dengan kemaksiatan. Jadi ini mungkin seperti masakan itu ya, kalau kepengen enak jangan kemasukan bumbu-bumbu atau makanan lain yang kira-kira menimbulkan masakan itu jadi tidak enak. Apa bisa ibadah itu bercampur dengan kemaksiatan? Bisa. Bisa, misalkan pengajian akbar itu ibadah nggih. Pengajian akbar itu ibadah, tetapi kalau pengajian akbar itu misalkan tempatnya tidak bisa dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan sehingga terjadi ikhtilat bercampur. Akhirnya sing lanang wadon campur jadi satu, nom-nom sing nom-nom ya campur laki-laki dan perempuan. Maka niat mengaji itu bisa kemudian berubah jadi yang lain. Maka kalau pengajian akbar misalkan itu kok laki-laki dan perempuan itu bercampur jadi satu, nanti apa bedanya pengajian dengan konser? Nah, jadi ibadah kalau tidak hati-hati itu kadang-kadang bisa kecampur dengan kemaksiatan. Maka ibadah yang semacam itu tidak terasa nikmat. Karenanya kata Sayyid Ja'far As-Shadiq itu, aku mencari manisnya ibadah, aku mencari nikmatnya ibadah, fa wajadtuha fi tarkil maksiati, aku dapatkan itu ketika aku bisa meninggalkan maksiat.
Jadi maksiat itu apa? Maksiat itu ya apa saja yang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya berpikir bahwa maksiat itu hanya yang besar-besar. Lah kita sholat itu apa tidak ada maksiatnya? Ada. Misalkan begini, para kiai-kiai itu ketika sholat itu, misalkan Pak Yai kami itu Al-Mahfulah Syekh Asyari Marzuki itu ketika sholat itu memakai sarung saja itu beliau itu sampai sangat berhati-hati jangan sampai tulisan mereknya itu berada di belakang dan di bawah. Khawatir mbok belakangnya nanti terus baca lah itu ya sebenarnya itu hanya menjaga jangan sampai beliau sholat ibadah tapi nanti belakangnya itu ada yang terganggu. Jadi itu demi untuk menjaga supaya benar-benar ibadah itu bisa terasa nikmat. Berikutnya wa talabtu nurul wajhi fa wajadtuha fi sholatil laili. Talabtu aku mencari nurul wajhi, aku mencari wajah yang bercahaya. Aku pengen duwe wajah bercahaya. Kalau ibu-ibu mungkin aku pengen duwe wajah glowing, kira-kira begitu. Nah, fa wajadtuha fi sholatil laili. Aku mendapatkan wajahku jadi cerah kata orang-orang itu fi sholatil laili ketika aku banyak mengerjakan sholat malam. Berarti rahasia wajah glowing perbanyak wudu, perbanyak sholat malam. Insya Allah orang yang memang ahli sholat, ahli wudu itu wajahnya itu disawang ya nyenengke. Jadi ada orang nyuwun sewu yang wajahnya sebenarnya menarik, tapi mungkin di sawang itu orang lihat itu kayaknya kok nggak menarik. Lah, karena sebenarnya yang memberi rasa menarik, kelihatan bercahaya dan tidak sebenarnya kan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepengen punya wajah fresh, punya wajah berseri-seri, ternyata caranya gampang. Ikutlah dawuh nasihatnya Sayyid Ja'far As-Shadiq, talabtu nurul wajhi, aku mencari wajah yang bercahaya, fa wajadtuha fi sholatil lail, ku dapati itu ketika aku sering sholat malam, sholat tahajud diantaranya. Berikutnya talabtul ghina fa wajadtu fil qanaah. Talabtul ghina, aku mencari kekayaan sejati. Aku pingin dadi wong sing sugih sejati miturute Gusti Allah. Fa wajadtuha fil qanaati. Lalu aku mendapatkannya di mana itu? Aku mendapatkannya ketika aku bisa qanaah, aku bisa menerima dengan penuh kepuasan apapun yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita itu bisa bahagia menerima apapun pemberian Allah, berarti kita sudah jadi orang kaya. Itulah orang kaya yang sejati. Jadi kepingin kaya yang sejati itu berusahalah untuk jadi orang yang selalu menerima apapun pemberian Allah. Istilah wong Jawa niku nerimo pandume Gusti Allah. Tapi ini nerimo niku kanthi marem, menerima dengan bunga, dengan bahagia. Sebab ada orang nerimo jalaran kepeksa. Nah kan, nerimo jalaran ora ana liya. Yang ketiga, nerimo jalaran kulino. Ibu-ibu marem mboten dengan suami? Marem nggih. Bapak-bapak sudah marem dengan istri, sebab hakikatnya suami istri itu pilihane Gusti Allah.
Mareme niki mergo napa? Mergo qanaah kalian pandume Gusti Allah. Aja marem sing kowe mau nerimo mergane ora ana liya. Anane kuwe kon kepiye ora diterima. Atau marem sebabe kepeksa. Lah kepeksa anane kaya kuwe dijodohna maning. Nerimo jalaran kulino. Kan jodoh kadang-kadang begitu. Ketemu jodoh itu karena sering ketemu, atau jodoh itu karena dipaksa orang tua, jodoh itu karena itu pilihan satu-satunya. Gak sesuai harapan. Tapi apapun harus yakin jodoh kita niki termasuk takdirnya Gusti Allah, harus diterima, harus qanaah. Jadi kekayaan sejati adalah kekayaan ketika kita bisa menerima dengan rasa bahagia apapun pemberian Allah. Nah, cirinya orang itu menerima dengan bahagia, ya pasti pemberian itu akan dirumati, akan dijaga sebaik-baiknya. Itu cirinya orang memang menerima pemberian dengan bahagia. Pasti itu akan dijaga. Kenapa? Karena orang yang qanaah itu, Bapak Ibu, itu tidak mementingkan lagi diberi apa, tapi bagi dia yang penting adalah siapakah yang memberi. Jadi diberi apapun tidak penting, karena bagi dia yang penting adalah siapa yang memberi. Lah semua rezeki kita apapun itu jangan diremehkan, karena yang memberi adalah zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti apapun pokoknya kita terima itu adalah pemberian dari Allah. Jangan dipikirkan diberi apa, yang penting siapa yang memberi. Kita ini kan kadang-kadang itu sibuk bukan memikirkan siapa yang memberi, tapi memikirkan aku kok diwai koyo ngene. Misalkan kita diberi jenis rambut beda-beda. Ana sing lurus, ana sing mandan keriting, ana sing ngombak, ana sing lurus lemes, ana sing lurus pada ngadeg. Kabeh kan pemberiane Gusti Allah. Tapi wonten sing kurang marem karo pemberiane Gusti Allah. Jadi rambutnya lurus nyawangke keriting main temen ya. Alah aku tak keriting nak. Lah sing keriting deleng sing lurus kayak main temen ya, rambut kok lurus, aku tak lurus nak. Carane di rebonding. Sampai ada cerita lucu itu, di satu desa itu ada seorang kiai itu kedatangan tamu ternyata itu adalah santrinya dulu, tapi merantau neng Jakarta lama. Nah, pas lebaran tuh kan pada sowan goleti gurunya. Terus santri niki matur kali Pak Yai, tapi Pak Yai niku pangling. Akhirnya orang ini matur, Pak Yai kulo kan rin ngaos kali jenengan, kulo Udin Pak Yai. Jadi Pak Yai Udin, tapi sak ngertiku jarku Udin ben rambutnya keriting ya. Nggih Pak Yai kula riyin keriting. Lho kok sikit bisa jadi lurus? Niki direbonding Pak Yai. Direbonding itu diapakan? Oh, Pak Yai nang desa kan orang ngerti istilah sing aneh. Direbonding itu sidapan, direbonding itu diluruskan. Pak Yai itu kepikiran rebonding diluruskan. Akhirnya ora suwe krungu adzan maghrib. Ya wis ayo jamaah bareng ngono Pak. Lah bareng qomat niku biasa kan Pak Yai sawu sufufakum, ayo barisane diluruskan, dirapatkan. Lah iki tiba-tiba Pak Yai kok ngendikane aneh, ayo barisane direbonding, barisan direbonding. Ya pada kaget kabeh mburi. Loh, Pak Yai mburi, wong-wong tua pada bingung, wonten napa barisan kok direbonding? Jare Udin kae direbonding diluruskan kaya niku gara-gara apa? Dikai rambut
keriting ora konaah kepengin dadi lurus, sehingga manusia akhirnya kan banyak yang ngowah-ngowahi ciptaane Gusti Allah, merubah-rubah tubuh kecuali itu karena ada cacat, misalkan seperti bibir sumbing, itu dibolehkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa kok diwah-wah, itu jane ya tidak boleh. Sebab apa? Itu pada karo orang nerima pandume Gusti Allah, ora kona. Nah, aku mencari kekayaan sejati, kata Syed Ja'far As-Shadiq, dan itu ku dapatkan ketika aku bisa qanaah, aku bisa nerimo, bisa marem apapun pemberian Allah. Berikutnya, tolabtul unsi fa wajadtu fi qiraatil Qur'an. Aku mencari kedamaian hati, aku mencari ketenangan hati, fa wajadtuha fil qiraatil Qur'an. Aku merasakan itu, ku dapatkan itu ketika aku sedang membaca Al-Quran. Niki dawuh Pak Yai kula nggih, Pak Yai Ahmad Zabidi Marzuki. Beliau ngendika begini, kalau engkau ingin disapa oleh Allah, maka sering-seringlah engkau mengerjakan sholat, jangan cuma yang fardu. Jadi ketika kita sholat berarti kita lagi banyak disapa oleh Allah. Tapi kalau gantian engkau ingin menyapa Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Nek kepengin disapa oleh Allah, perbanyaklah sholat. Kalau kepengin gantian engkau menyapa Allah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, insya Allah hati diberi ketentraman. Nah, monggo yang sudah istiqomah baca Quran, lanjutkan, rampung, ulangi lagi, seperti itu. Niki zamane Kanjeng Nabi itu ada sahabat yang bercerita bahwa setiap malam ketika aku keluar dari rumahku menuju masjid, lalu aku lewat di setiap rumah-rumah sahabat Nabi, tidak ada yang kujumpai kecuali di tiap-tiap rumah itu terdengar orang sedang membaca Al-Quran. Jadi memang tidak ada berhentinya. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan pun pernah memberikan nasihat, man aroda hayatan thayyibatan aminatan mutmainnatan fala taj'al yaumahu yamurru biduni qiraatil Quran. Siapa yang kepingin mendapatkan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, mutmainnatan yang aman, baik, tentrem, aman, maka fala taj'al yaumahu, jangan sekali-kali harinya itu walaupun satu hari, yamurru, berlalu, biduni qiraatil Quran, tanpa membaca Al-Quran. Jadi usahakan tidak putus setiap hari selalu membaca Al-Quran. Yang berikutnya, wa talabtu raqatal qalbi fa wajadtuha fil ju'i wal atasi. Aku mencari kelembutan hati, aku pingin duweni ati sing lembut, jare Syed Ja'far As-Shadiq. Fa wajadtuha fil ju'i wal atasi, maka aku mendapatkan hatiku itu jadi lembut. Dengan sesama itu ada rasa kasihan dan seterusnya. Di mana itu fil ju'i wal atasi, ketika aku sedang lapar dan ketika aku sedang haus. Jadi dengan kata lain, kalau kita kepingin memiliki hati yang peka terhadap orang lain, bisa berempati, bisa merasakan penderitaan orang lain, maka sering-seringlah lapar, sering-seringlah haus. Maka di antara hikmah kita berpuasa adalah melatih kepedulian sosial. Ketika kita sedang lapar, tidak makan, tidak minum, lalu kita bisa berpikir dengan jernih, oh iya ya, berarti kalau lapar itu susah ya.
Berarti kasihan sekali barangkali ada saudara kita yang mungkin kalau kita ini kan laparnya hanya di bulan Ramadan atau Senin Kamis. Mungkin ada orang yang susah kelaparan itu setiap hari. Sehingga dengan kita itu sering lapar karena berpuasa, akhirnya kepedulian sosialnya jadi tumbuh. Jadi peduli dengan yang lain. Orang yang susah itu biasanya, orang yang pernah susah itu lebih tanggap ketika melihat orang lain menderita. Kenapa? Karena dia pun merasakan pernah menderita. Nyun sewu, anak-anak kita itu kalau tidak pernah merasakan penderitaan, anaknya kepenak terus, itu hati-hati. Apa hati-hatinya itu? Dalam dirinya itu tidak tumbuh, sulit tumbuh kepedulian dengan orang lain. Orang atau ngerasa kayak susah. Maka anak-anak kita itu jangan sampai itu dikepenake terus menerus. Kenapa? Nanti kasihan perilaku kepedulian sosialnya itu sulit tumbuh. Kenapa panjenengan itu seneng menolong orang, mudah nolong? Pasti panjenengan di masa lalu pernah merasakan hal yang sama. Orang yang pernah susah itu akhirnya jadi peduli dengan sesama. Yang tidak pernah susah ya kurang peduli. Akhirnya jadi seperti itu. Yang berikutnya, tolabtu hubballahi azza wa jalla fawajadtuha fi bughti ahlil maksiati. Aku mencari, aku kepengin benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawajadtuha fi bughti ahlil maksiati, maka aku mendapatkan cinta sejati kepada Allah ketika aku bisa membenci segala kemaksiatan. Jadi kalau kita ingin benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membenci apa saja yang dilarang oleh Allah. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi kita juga masih mencintai yang dilarang oleh Allah, maka kata Imam Syafi'i, mustahil engkau itu bisa menggabungkan dua cinta di dalam dirimu. Kau mengaku cinta kepada Allah, tapi engkau masih cinta dengan larangan Allah. Kenapa mustahil? Iya, karena kita mengumpulkan dua hal yang berbeda di dalam diri kita. Maka kata Imam Syafi'i itu, lau kana hubbuka ilallahi shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Lau kana hubbuka ilallahi shadiqan, kalau cintamu kepada Allah itu sejati, kalau cintamu kepada Allah itu beneran, la ata'tahu, pasti engkau akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena sesungguhnya orang yang cinta itu dia pasti akan taat kepada yang dicintai. Makanya nggak mungkin kalau kita mengatakan cinta kepada Allah tapi kita masih cinta juga dengan yang dilarang oleh Allah. Maka kalau kepengin cintanya itu sejati, maka kita harus membenci apapun yang itu dibenci oleh Allah. Walaupun kadang-kadang kita belum bisa meninggalkan, minimal dalam hati kita tuh sudah benci dulu. Misalkan begini, Allah kan memerintahkan kepada kita itu sholatlah misalkan fi awali waktiha, sholatlah di awal waktu. Tapi kita itu masih seneng mengkobailah waktunya si omber, mengkole ngasar kira-kira ya mepet-mepet maghrib lah. Itu kan sebenarnya dibenci seperti itu. Tapi kok belum bisa meninggalkan. Yes, pokoknya dalam diri kita tunjukkan bahwa kita itu sebenarnya tidak suka. Jadi kalau kepengin kita itu benar-benar
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus membenci segala kemaksiatan. Karena tidak mungkin cinta itu bersatu bersama-sama dengan kemaksiatan. Nggak mungkin kita sekaligus dalam satu waktu ia melakukan ketaatan bercampur dengan melakukan kemaksiatan. Kalau ada orang ngaku seperti itu, kata Imam Syafi'i, itu bohong. Ngaku cintanya sejati tapi kok masih melakukan yang tidak disukai oleh yang dicintai. Kenapa? Karena orang yang cinta pasti dia akan taat dengan yang dicintai. Ibu-ibu cinta kepada bapak-bapak mesti taat kepada suami. Kalau misalkan ngaku cinta kepada suami tapi di belakang tidak taat, berarti itu cintanya tidak tulus. Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala cinta kita sejati, tidak bercampur dengan maksiat, tidak bercampur dengan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat-nasihat dari Sayyid Ja'far As-Shadiq. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, mudah-mudahan kita bisa meniru. Kalaulah tidak semuanya, ya sebagian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Habib, salam ala salawatullah ala Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika.